Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sabina dengan NIM B1212204 akan membuat video presentasi yang berjudul distribusi pendapatan untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Dr. William Eka Putra, SRMSI. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Pendistribusian kembali pendapatan yang berarti mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikan kepada kelompok miskin adalah sangat baik dipandang dari segi etika dan akan lebih efisien bila ditangani oleh pemerintah dan tidak diserahkan pelaksananya oleh kelompok orang-orang kaya secara langsung. Yang pertama, retribusi pendapatan pro dan kontra. Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Pro, retribusi pendapatan adalah praktek yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memindahkan sebagian pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Ini berpotensi mengurangi ketidaksetaraan, memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Redistribusi pendapatan juga dapat mengatasi ketidakadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari risiko sosial, dan memperkuat stabilitas sosial. Namun, perlu mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan insentif kerja ketika merancang kebijakan redistribusi untuk mencapai keseimbangan yang bijaksana. Sedangkan yang kontra, retribusi pendapatan meskipun memiliki manfaat yang signifikan, juga memiliki argumen kontra. Beberapa kekhawatiran meliputi penurunan motivasi kerja, potensi kesulitan ekonomi, efisiensi ekonomi yang berkurang, ketidakadilan yang mungkin timbul, ketergantungan pada pemerintah, dan risiko penyalahgunaan program. Oleh karena itu, perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara upaya redistribusi dan efisiensi ekonomi serta mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Redistribusi pendapatan yang bijak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko dengan cermat untuk mencapai tujuan sosial yang seimbang. Slide selanjutnya, kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah tugas yang rumit. Hal ini disebabkan oleh data yang mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. Beragamnya sumber pendapatan, elemen lain mempengaruhi ketidakmerataan yang tidak selalu terlihat dalam data pendapatan mentah. Perubahan dalam harga dan biaya hidup, dinamika kelompok masyarakat, penggunaan metode pengukuran yang tepat, serta perubahan dalam struktur ekonomi. Pengukuran yang tepat memerlukan metode yang sesuai dan data tambahan untuk menggambarkan ketidakmerataan dengan akurat. Memahami keterbatasan dan kesulitan dalam pengukuran adalah penting untuk mengevaluasi ketidakmerataan dan merancang kebijakan yang sesuai. Slide selanjutnya, teknik redistribusi pendapatan pajak progresif. Pajak progresif adalah metode yang menerapkan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Artinya, individu atau rumah tangga dengan pendapatan tinggi dikenakan tarif pajak yang tinggi. Implementasi yang pertama yaitu program bantuan sosial seperti tunjangan pengangguran, tunjangan anak, atau bantuan pangan dapat digunakan untuk mendistribusikan dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Implementasi yang kedua, menetapkan upah minimum adalah cara untuk memastikan bahwa pekerja dengan pendapatan rendah menerima kompensasi yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Upah minimum yang ditingkatkan secara berkala dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan memastikan bahwa pekerja dengan pendapatan rendah memiliki penghasilan yang lebih baik. Kebijakan upah minimum ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah.
Pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk kerja, biaya sosial, dan pembebanan pajak. Seperti diketahui, terdapat 4 alternatif kebijakan redistribusi pendapatan, yaitu negative income tax, demo grant, wage rate subsidies, public employment program. Yang pertama, negatif income tax. Seperti diketahui, NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung pada besarnya pendapatan keluarga. Pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja, yaitu mempengaruhi insentif kerja melalui dua cara, yaitu income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat digunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk waktu santai. Dengan konsumsinya leisure berarti akan mengurangi kemauan bekerja. Pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah, dan hal ini akan mempengaruhi jam kerja. Untuk mencapai efisiensi, para pengusaha akan menambah jam kerja, tetapi di pihak lain, para pekerja tidak bersedia menambah jam kerja mereka karena dianggap upahnya terlalu rendah, sehingga terjadi kesenjangan antara tingkat upah di pasar dan tingkat upah neto, dan ini menimbulkan welfare cost. Pengaruh NIT terhadap tax incidence. NIT cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. Kenyataannya, NIT akan menyebabkan para penerima transfer mengurangi penawaran jam kerja mereka, sekalipun upah di pasar tidak berubah. Hal ini berarti kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kiri atas dari keseimbangan semula. Karena permintaan pengusaha akan tenaga kerja tetap, maka upah akan meningkat ke titik keseimbangan baru. Ini berarti bahwa penerimaan transfer akan mendapat manfaat yang lebih besar dari jumlah transfer yang benar-benar mereka terima, yaitu berwujud kenaikan upah di pasar. Sehingga tax incidence dari ini ditanggung oleh pengusaha sebesar kenaikan upah yang harus dibayar. Selanjutnya, demogrant. Sudah dikemukakan bahwa demogrant adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografi akan menerima jumlah transfer yang sama. Secara sepintas, demogrant tidak mempengaruhi insentif kerja karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi nilainya penghasilan, dan demogrant tidak mengurangi upah. Demikian pula besarnya transfer tidak berkurang apabila pendapatan naik, tetapi untuk membiayai demogrant, pemerintah harus melaksanakan pajak positif, sehingga dengan adanya kombinasi antara pajak dan transfer akan menimbulkan pengaruh seperti halnya pada negatif income tax. Jadi demogrant yang dibiayai dengan pajak mempunyai pengaruh yang persis dengan NIT, baik terhadap keinginan untuk bekerja, welfare cost, maupun tax incidence. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.